warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu Bapak, kita mau memberikan sedikit penyuluhan, sedikit tentang berbagi informasi tentang COVID-19. Apakah Ibu Bapak bersedia? Iya. Cuma sharing-sharing saja tentang COVID-19. Ini ada sedikit materi yang dibaca kita baca. Sebelumnya Ibu Bapak sudah mengerti apa belum apa sebenarnya tentang COVID-19? Ya, ngerti tapi kurang paham banget. Iya. Kalau Ibu bisa menjelaskan ya kita baik. Iya. Menurut dengan COVID-19 itu apa nih? Adanya penyakit baru yang belum diketahui untuk umum gitu. Terus nanti yang tahu kan orang-orang yang berjibaku pada kesehatan. Jadi minta tolong dijelaskan untuk bagaimana atau apa istilahnya COVID-19. Ya, di sini saya ingin berbagi informasi sedikit tentang COVID-19. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, Bapak Ibu. Ini COVID-19 ini apa sih? COVID-19 itu kepanjangannya dari Corona Disease 2019. Nah, penyakit ini penyakit jenis baru. Penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nah, penyakit ini penyebabnya itu apa? Penyakit ini COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Virus tersebut, virus tersebut itu namanya virus yang bisa menyebabkan COVID-19 itu namanya SARS-CoV-2. Dalam istilah ada beberapa istilah yang penderita COVID-19 itu ada banyak. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, mungkin ya, ada PDP, ODP, OTG. Nah, perbedaan antara ketiga itu apa? PDP itu apa sih? PDP itu singkatan dari pasien dalam pengawasan. Nah, beda antara PDP, ODP, OTG. Yang pertama itu PDP. PDP ini pasien dalam pengawasan itu yang pertama orangnya pasti demam. Demamnya di atas 38 derajat Celcius. Nah, pasti disertai batuk, ada sesak, ada sakit tenggorokan, ada pilek, ada pneumonia ringan, penyakit paru-paru ringan. Nah, ada juga sampai gula berat juga, serta memiliki riwayat perjalanan di wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Contohnya dari Surabaya atau pokoknya di luar kota atau ataupun orang dengan ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernafasan atas. Nah, ini berat atau ringan atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jadi harus perawatan di rumah sakit. Itu beda. Itu ODP, PDP. Sedangkan ODP ini orang dalam pemantauan. Nah, ini beda sama PDP. Ini apa? Ini ada, kalau ODP ini samanya orang dengan demam, tetap demam di atas 38 derajat Celcius. Ada disertai batuk, sakit tenggorokan, pilek, disertai riwayat perjalanan disertai riwayat perjalanan di wilayah yang terlaporkan transmisi lokal. Dan riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Nah, di sini kan kita tidak tahu apakah orang tersebut terjangkit COVID-19 ataupun tidak.
Nah, ini termasuk kalau ada kontak langsung dengan seseorang yang COVID-19, ini juga bisa disebut ke PDP. Nah, ini yang paling sebenarnya juga menakutkan juga. Ini OTG. OTG itu apa? OTG orang tanpa gejala. Nah, dari kepanjangan saja kan orang tanpa gejala ya. Orang tanpa gejala ini orangnya yang sudah terkonfirmasi COVID-19 namun tidak ada gejala. Ini kalau PDP, ODP ada gejalanya, demam, batuk, sesak. Nah, ini kalau OTG tidak ada gejala, tapi dia sebenarnya positif COVID-19 dan dia pasti mempunyai riwayat kontak langsung dengan orang yang terkonfirmasi positif 19. Nah, ini yang paling mematikan sebenarnya ini, dia tidak tahu, nggak ada gejala, sebenarnya dia terjangkit COVID-19. Nah, ini ada cara penularan COVID-19. Kalau menurut Ibu sama Bapak, cara penularannya itu gimana? Ya, bisa melalui angin, bisa jabat tangan atau istilahnya kontak langsung ya, kontak langsung gitu. Terus ya dua, mungkin tidak menjaga jarak. Oh iya, iya betul. Nah, tapi saya perjelas lagi. Nah, ini penularannya itu menyebar melalui tetesan kecil atau disebut dengan droplet. Tetesan kecil itu gimana ya, saya menjelaskan? Kayak nah, itu kan pasti ada puncrakan. Percikan air yang keluar. Nah, gitu. Dari mulut saat batuk dan mulutnya tidak ditutup. Nah, itu kontak pribadi. Nah, setelah kita kan tidak tahu orang itu terus batuk. Nah, ditutup pakai tangan. Sedangkan tangan tersebut habis kita batuk kan pasti batuknya muncul ke tangan. Nah, kita ke tangan ke orang lain. Ya, kalau kita tidak terjangkit COVID-19, kalau kita terjangkit, nah orang tersebut bisa terjangkit. Nah, itu penularan dari COVID-19 itu. Kita menyentuh habis orang lain COVID-19, habis bersin atau apa, menyentuh benda atau barang di sekitar kita. Nah, kita menyentuh benda tersebut, kita juga bisa terjangkit COVID-19. Kalau kita tidak sering-sering cuci tangan. Gejalanya apa? Gejalanya orang yang terkena COVID-19. Menurut gimana yang sudah tahu mungkin? Gejalanya? Iya. Ya, katanya dan kita tidak minta. Katanya panasnya tinggi, yaitu terus batuk, pilek dan lain sebagainya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Nah, COVID-19 ini gejalanya itu demam tinggi, pasti gejalanya 38 derajat Celcius. Nah, dia itu batuk pilek, kemudian kan ini menyerangnya tenggorokan, area tenggorokan, pasti nyeri tenggorokan. Dia juga pasti diare, semua muntah, nyeri pada otot. Bisa lewat diare bisa? Ya bisa, soalnya ini kan disebabkan oleh virus. Nah, virus tadi kan masuk lewat saluran pernafasan, ya seperti itu. Nah, kemudian ada di balik, itu ada pencegahannya gimana? Itu kan pasti lebih memilih mencegah daripada mengobati, ya gitu. Pencegahannya itu ada yang pertama itu cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun. Kenapa sih pentingnya cuci tangan dengan sabun? Karena kenapa? Sabun itu kan bisa menghilangkan bakteri atau virus yang ada di tangan kita. Kan kita tidak tahu lagi menyentuh barang-barang di sekitar kita itu barang-barangnya itu bersih. Dia kelihatannya sih bersih, tapi kita tidak tahu itu terpapar menghidap. Ya, COVID-19 atau tidak. Nah, kemudian menggunakan masker saat keluar rumah dan saat batuk pilek ini juga
juga penting. Soalnya kenapa? Kita kan tidak tahu sekitar kita atau di lingkungan kerja kita atau di lingkungan di depan kita itu mereka kena atau tidak itu nggak tahu. kita harus ya kita mencegah lah. Masker itu efektifnya berapa jam? Masker kain, kita menggunakan masker kain itu efektifnya harus diganti setiap 4 jam sekali. Yang paling sekali kita harus ganti. Kalau dicuci cowok gimana? Ya, nggak apa-apa kalau masker kain dicuci nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita bepergian lama lebih dari 4 jam, kita Ganti. harus bawa Sarap. ya ganti sarap bawa sarapan gitu. Saya juga sendiri dulu. Terus nanti ganti dimasukkan kresek ganti. Nanti sampai rumah bisa dicuci. Kalau masker medis kayak gini, Ya. itu harus sekali pakai 2, nggak boleh dicuci. Gitu soalnya kalau masker medis ya nggak akan dicuci, soalnya sekali pakai. Gitu. Nah, diusahakan harus menghindari kerumunan di luar rumah menggunakan jaket. Nah, kenapa kok menggunakan jaket kalau keluar rumah? Itu supaya virus bakteri yang menempel nggak langsung ke tubuh kita, nggak langsung ke baju kita gitu. Kan bisa pakai jaket. Nah, nanti jaket yang kita pakai dari luar rumah jangan diusahakan jangan langsung masuk ke dalam rumah. Harus di luar nanti supaya kan kita tidak tahu tadi bakteri atau yang tadi tidak sampai masuk ke dalam rumah. Sampai di rumah langsung mandi, tapi jaket sepatu ditaruh di luar langsung mandi. Kemudian mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak makan sayur, buah, itu kan bagus untuk imun kita. Ya, bekerja, belajar, beribadah di rumah, sampai di rumah. Rajin olahraga dan ya, olahraga kan minimal 1 minggu itu 3 kali. Kalau sibuk kan kita tidak tahu sibuknya kita gimana. Nah itu minimal 3 kali dalam diusahakan. Ya diusahakan menghindari merokok. Nah berjemur itu persisnya jam 10 sampai jam 12 selama 15 menit. Paling tidak. Ya paling tidak 15 menit. Membersihkan handphone. Nah ini biasanya kan nggak pernah dilakukan. Handphone kita kan berarti ada banyak kuman gitu. Nah perlu dibersihkan pakai basah atau gimana gitu. Kita dibersihkan agar terhindar dari iritasi. Menghindari kita di luar rumah menghindari memegang logam. Baik logam serta menjaga jarak lebih dari 1 meter. Jaga jarak. Ini tadi saya sudah tahu tentang perilaku saat pergi ke tempat umum. Tetapi yang pasti bawa sanitizer, memakai masker pasti, menyemprot hand sanitizer ke setir kendaraan dulu. Kemudian sampai di tempat tujuan yang pasti cuci tangan pakai sabun atau kalau ada ya pakai hand sanitizer. Tapi kalau sudah 5 kali pakai hand sanitizer diusahakan langsung cuci tangan pakai sabun. Soalnya kan juga bagus juga. Terlalu banyak dipakai untuk jadi pengenjapan di tangan. Iya juga bisa. Nah, menjaga jarak antara pengunjung kita bepergian ke pasar atau ke supermarket, sahabat juga harus tetap jaga jarak 1 meter, lebih dari 1 meter ya. Nah itu sampai di rumah ya itu tadi diusahakan ganti baju ya. Kalau dari rumah keluar rumah bajunya langsung direndam pakai cairan sabun gitu, cuci tangan kemudian mandi. Ada lagi cara
caranya ya yang saya jelaskan tadi, sama sih, tidur yang cukup, tidur yang efektif, yang baik itu kan 6-8 jam selama 1 hari. Nah, itu olahraga yang tadi saya katakan 1 minggu 3 kali. Terus berjemur juga, jam 10 sampai jam 12. Di antara jam segitu minimal 15 menit aja. Terus kemudian ini bisa perbanyak konsumsi buah dan sayur, tetapi karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita agar terhindar dari virus. Kemudian berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini mencuci tangan lebih sering pakai sabun dengan air bersih mengalir setidaknya 40 sampai 60 ataupun dengan hand sanitizer. Nah, selama ini Bapak Ibu sudah bisa apa belum? Apa sudah tahu apa belum bagaimana cara cuci tangannya benar? Kan ada lapaknya itu. Kasih contoh aja. Ya, nanti kita belajar itu sama-sama, kita sama-sama belajar. Pakai. Nggak sama-sama belajar. Diusahakan kalau cuci tangan nanti perbiasannya di depan. Nggak apa-apa kalau sekarang juga. Ya, nanti. Nah, caranya ada 6 langkah. 6 langkah cuci tangan. Yang pertama itu caranya gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ditarik satunya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 terus gini, yang ditekan ini. Oh ya. Udah. Jempolan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini membersihkan sela-sela ujung kuku. kuku. Nah, iya, betul. Ada 4 kan? Ada 6. Coba lagi. Mungkin. Langkah pertama 1 ini. Langkah kedua ini 3, 4. Terus ganti ini. Terus ini. 4. Terus 5. Kenapa harus ini? 6 langkah. Karena kalau ini langkah ini semua kena sabun. nah, betul sekali. Jadi semua itu pasti kena sabun, sela-sela sini sampai kena sabun, jadi tangan kita bersih. Kalau biasanya kan di tangan ambil sabun. Nah, ini kancang sini ya. Ya betul sekali. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kita cuci tangan, usahakan pakai 6 langkah itu tadi ya. Nanti bisa ya. Kemudian kalau kita batuk bersih, kita harus menerapkan ketika batuk dengan cara gimana? Ketika batuk itu cepat ya, gimana ya? Sopan santun. Biasanya kan cuma menutup gini. Nah, biasanya malah gitu kan? Yeah. Itu yang salah. Kenapa? Kita batuk pasti mengeluarkan percikan air lidah. Nah, itu kan kalau kita bisa berpotensi menularkan atau kita ya kalau kita sendirian. Nah, jadi yang betul itu ketika batuk itu bisa menggunakan masker. Jika kita batuk, kita usahakan menggunakan masker. Jadi tidak gimana ya? Tidak percikan air lidah kita tidak muncrat. Nah itu tadi kemana-mana. Kita kan pakai masker. Kalau nggak gitu nggak pakai masker, pakai tisu. Tuh. Nah, selain kalau nggak ada tisu, nggak ada masker gimana? Kalau nggak ada tisu, nggak ada masker, bisa pakai lengan bagian dalam. Kalau batuk jadi untuknya.
Aku kancane lah kebagian. Nah, itu yang betul itu. Jadi kita tidak menularkan, kita juga tidak akan tertular. Seperti itu. Mungkin bisa dipraktekkan gimana caranya. Pasti pakai masker. Kalau nggak itu pakai Tisu. kalau itu pakai lengan saja. Nah, ya betul sekali. Pakai itu. Nah, kalau pakai itu nanti kalau habis dipakai langsung dijual. Masukkan kresek kemudian dijual. Nah, tidak mengucap sembarangan. COVID-19 tapi kan terkali karena cairan kan yang dikeluarkan dari tubuh manusia ke cairan tetesan air lidah. Kita jika kita mengucap sembarangan atau orang lain mengucap sembarangan, otomatis kan bisa berpotensi meningkatkan penularan COVID-19 ini. Misalkan tidak mengucap sembarangan, menghindari menyentuh area wajah apa aja, mata, hidung, mulut. Jangan sering-sering memegang area wajah tersebut. Soalnya kenapa? Kita kan nggak tahu tangan kita itu habis pegang apa, tangan kita di sini itu bersih atau enggak kan kita tidak tahu. Nah langsung kita pegang hidung, pegang mulut kan itu berpotensi. Kalau di situ ada bakteri atau kuman itu berpotensi masuk ke tubuh kita. Nah, itu hal yang seperti itu. Kemudian mengganti baju dan mandi segera sampai di rumah yang sudah saya katakan tadi. Selain itu membersihkan dengan desinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh. Contohnya apa? Gagang pintu, kamar. Nah, iya itu. Kemudian ini pegangan kursi seperti itu harus sering-sering dilap pakai disinfektan. Nah, selain itu juga harus menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lain minimal harus lebih dari 1 meter. Selain itu tidak berjangkaman. Misalkan tidak bersalaman, tidak berjabat tangan, tidak cici-cici gitu kan, pas salaman, oh gimana kabarnya? Biasanya itu. Nah, itu perlu dihindari. Nah, misalkan bekerja, belajar, beribadah di rumah saja. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini OTG itu kan orang tanpa gejala. Ya. Itu terus biasanya kalau pergi dia akhirnya membawa, tapi keadaan dia sehat. Itu terus apa akhirnya juga kena apa ya dia sebagai jadi penularnya gitu. Dia sebenarnya sudah terkonfirmasi, sudah positif. Tapi dia itu lagi bisa menularkan. Makanya kita usahakan tadi menjaga jarak, tetap menjaga jarak. Tapi untuk orangnya itu kan sehat, ya. Itu betul. Apa akhirnya ya nggak bisa kena gitu, cuma dia yang membawa aja. Bisa jadi berubah jadi langsung tersangka. Ya langsung target sini. Bisa jadi dia itu tidak tergantung satu orang seorang beda-beda. Kan ada yang kuat tetap sehat, kelihatannya tetap sehat, tapi sebenarnya dia membawa perasaan. Ditakutkan kan itu, makanya kita harus tetap menjaga sesuai protokol kesehatan itu tadi. Tetap harus sering cuci tangan pakai sabun, pakai masker, tetap jaga jarak, ya, sambil berdoa. Pun terus matur nuwun informasi pun. Iya, terima kasih. Saya juga mohon maaf mengganggu waktu. Enggak. Iya, sama minta waktu buat besok nih kontrak besok. Itu ya, Bu, ya. Terima kasih. Mungkin saya tutup sampai di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.